Pesawat kargo militer atau airlifter adalah pesawat angkut yang digunakan untuk mendukung operasi militer dengan mengangkut pasukan dan peralatan militer. Pesawat angkut sangat penting untuk mempertahankan jalur pasokan ke pangkalan depan yang sulit dijangkau melalui akses darat atau air, dan juga dapat digunakan untuk misi strategis dan taktis. Mereka juga sering digunakan untuk misi bantuan darurat sipil dengan mengangkut bantuan kemanusiaan. Kapasitas muatan dan daya angkut menjadi penting untuk menjamin ketersediaan logistik di medan pertempuran. Semakin besar kapasitas dan daya angkut, maka pesawat tidak hanya bisa digunakan untuk logistik dan ratusan tentara, bahkan dapat digunakan untuk mengangkut sekumpulan kendaraan militer yang beratnya bisa berton-ton. Berikut ini top 5 pesawat kargo militer yang berukuran raksasa yang mampu mengangkat beban sampai ratusan ton. Sebelumnya, Cina tidak memiliki kemampuan transportasi militer yang begitu berat. Pesawat kargo militer pertama Cina ini dikembangkan oleh Xi'an Aircraft Corporation atau SAC dengan bantuan Rusia dan Ukraina, tentu saja saat masih damai. Y-20 melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2013. Cina menjadi negara keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina yang mengembangkan jet angkut militer seberat 200 ton. Pesawat angkut militer ini mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Cina pada tahun 2016. Y-20 memiliki kapasitas muatan sekitar 60-66 ton sehingga dapat membawa sebagian besar kendaraan tempur dan pendukung, termasuk tank seri tipe 99. Dalam hal daya angkut, Y-20 berada di antara Boeing C-17 Globemaster III yang lebih besar, yang mampu mengangkat 77 ton, dan Ilyushin Il-76 Rusia yang berukuran serupa yang mampu mengangkat 50 ton. Kemampuan pesawat kargo ini didukung oleh 4 mesin turbopan D-30KP-2 Rusia yang dikembangkan oleh Biro Desain Soloviev pada 1960-an. Sayap dikembangkan oleh Biro Desain Antonov Ukraina. Bagian ekor dan kompartemen kargo diadaptasi dari Boeing C-17, sedangkan roda pendaratan mirip dengan Airbus A400M. Bahan komposit banyak digunakan di badan pesawat ini untuk menjaga bobot tetap rendah. Boeing C-17 Globemaster III adalah kargo militer milik Angkatan Udara Amerika. Pengembangan pesawat angkut berat ini dimulai pada 1980-an dan digunakan untuk menerbangkan misi pasukan strategis reguler ke seluruh dunia. Pertama kali terbang pada tahun 1991 dan mencapai kemampuan operasional pada tahun 1995, menggantikan Lockheed C-141 Starlifter. Sebanyak 250 pesawat ini telah diproduksi, digunakan oleh Angkatan Udara AS dan beberapa negara lain di seluruh dunia. Airlifter ini memiliki kapasitas muatan mencapai 77 ton. Itu cukup untuk membawa tank M1A2 Abrams atau 3 kendaraan lapis baja Striker 8x8 atau 3 helikopter AH-64 Apache atau platform yang dapat dijatuhkan dari udara hingga berat 49,8 ton. Pesawat ini juga dapat membawa campuran kargo dan kendaraan palet. C-17 secara rutin dapat beroperasi dari lapangan terbang yang sebelumnya ditolak untuk transportasi bertenaga jet. Dan hebatnya, pesawat ini dapat beroperasi dari landasan pacu yang tidak beraspal dan tidak diperbaiki. Antonov AN-22 adalah pesawat turboprop terbesar di dunia, bahkan menjadi pesawat terbesar di dunia pada saat diperkenalkan tahun 1965. AN-22 banyak digunakan dalam pengangkutan udara militer utama Uni Soviet, namun tidak pernah diproduksi dalam jumlah besar. Pesawat ini memiliki kapasitas muatan 80 ton. Itu dapat membawa 4 kendaraan tempur lintas udara BMT-2. Airlifter ini dapat beroperasi dari lapangan udara yang tidak siap. Pesawat ini bisa lepas landas dan mendarat di tanah yang lunak. Saat ini hanya 6 dari pesawat ini yang beroperasi di Angkatan Udara Rusia, dan ini tampaknya dioperasikan oleh Skuadron Penerbangan Angkutan Militer Independen. Tambahan 18 pesawat sedang dalam penyimpanan. Antonov AN-22 mengungguli Boeing C-17 Globemaster III.
Secara teknis, pesawat ini sedikit lebih besar dan dapat membawa bobot yang sedikit lebih berat. Padahal C-17 adalah mesin yang jauh lebih baru dan jauh lebih canggih. C-5M Super Galaxy adalah kargo militer strategis AS yang secara rutin dioperasikan oleh pasukan AS. Diproduksi oleh Lockheed Martin, perusahaan yang memproduksi hampir 90% pesawat militer Amerika. Pesawat C-5 Galaxy yang beroperasi pertama dikirim pada tahun 1969. Sebanyak 131 pesawat seri C-5 dikirim hingga tahun 1989. 125 diantaranya masih beroperasi. C-5M adalah versi upgrade terbaru yang lebih cepat, memiliki jangkauan yang lebih jauh dan dapat membawa lebih banyak muatan. Amerika Serikat memesan total 52 pesawat C-5M yang dikonversi dari Airlifter seri C-5 yang lebih tua. Super Galaxy memiliki interior yang luas dengan kemampuan roll-on, roll-off. Kargo dapat diakses dari kedua ujung pesawat. Pesawat ini memiliki kapasitas muatan maksimum 130 ton. Cukup untuk membawa 2 tank tempur utama M1A2 Abrams atau 7-10 kendaraan lapis baja 8x8 Striker atau LAP-25 atau 16 HMM-WP. Pesawat Super Galaxy direncanakan beroperasi hingga tahun 2030. Sebelumnya, kargo militer terbesar di dunia dipegang oleh Antonov AN-225. Tapi karena jumlahnya yang hanya 1 dan kini hancur di rudal Rusia selama invasi di Ukraina, maka posisinya kini diambil oleh Antonov AN-124 Ruslan. Antonov AN-124 Ruslan sangat mirip dengan Lockheed C-5 Galaxy yang sedikit lebih kecil. Pengembangan pesawat angkut berat jarak jauh ini dimulai pada tahun 1971. Penerbangan pertamanya dilakukan pada tahun 1982 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1987. Sebanyak 54 pesawat Antonov AN Ruslan dikirim pada tahun 1995. Saat ini, lebih dari 40 unit dalam pelayanan. Sebagian besar pesawat ini digunakan secara komersial dan hanya sejumlah kecil yang ditugaskan langsung ke cabang-cabang transportasi udara Angkatan Udara Rusia. Namun ada ketentuan bagi banyak pesawat sipil yang dipanggil untuk dinas militer jika perlu. Rusia tetap menjadi satu-satunya operator militer Antonov AN-124 Ruslan. Pesawat ini memiliki kapasitas muatan maksimum 150 ton. Ruang kargo dari pesawat angkut strategis ini dapat membawa hampir semua muatan, termasuk hampir semua kendaraan tempur lapis baja Rusia, helikopter, dan kargo berukuran besar lainnya.